Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel Masjid Nurul Ikhlas Curug Indah. Kali ini kami mengajak Anda untuk membedah sebuah buku hadits, judulnya Arba'in An-Nawawi. Terus terang, kami tertarik untuk membedah dan berbagi ilmu buku ini setelah membaca hadits nomor 2 dan 8. Kita lihat nanti ya. Mari kita buka bersama bukunya. E-book ini terbitan Pustaka Syabab, Surabaya. Berisi 50 hadits yang menjadi matan yang dihafal dalam program hafalan mutun Tholibul Ilmi di Masjid Nabawi, Madinah. Buku ini berbentuk buku saku, dengan tulisan yang besar sehingga mudah dibaca. Dalam satu halaman hanya ada 20 baris kalimat, jadi sangat ringkas. Berjumlah 115 halaman, jadi kira-kira hanya ada 230 baris kalimat. Tidak berarti untuk ilmu yang disampaikan. Ayo kita lihat isinya. Hadits pertama, amal tergantung niat, kalau niatnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka itu yang dia dapat. Hadits kedua, hadits ini yang menurut kami sangat dalam maknanya, judulnya Tingkatan Agama, cerita tentang Rasulullah yang dikunjungi malaikat Jibril di depan para sahabat. Masya Allah. Saat itu malaikat Jibril, dalam tanda kutip, menguji Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan, kiamat serta tanda-tanda kiamat. Allahu Akbar. Beruntunglah para sahabat yang bisa menyaksikan langsung pertemuan antara baginda Rasul dan Jibril. Yang ketiga, tentang rukun Islam. Keempat, tentang proses penciptaan manusia. Bagaimana Rasulullah pada masa 1400 tahun yang lalu, diberi ilmu pengetahuan tentang terbentuknya janin di rahim ibu. Dan dituliskan rejeki, ajal amal, dan celaka atau bahagianya janin tersebut kelak. Hadits kelima, bahaya bid'ah. Yang keenam, tentang halal dan haram. Ketahuilah, hati yang baik karena mengikuti perintah Allah, akan membuat baik seluruh tubuh, juga sebaliknya. Hadits ketujuh, agama adalah nasihat. Hadits kedelapan, hadits inilah yang mendorong kami untuk berbagi ilmu, walau hanya dengan cara yang sederhana seperti ini. Judul haditsnya, kewajiban berdakwah. 9. Perintah dan larangan. Ke-10, meninggalkan yang haram. Tidak akan doa seseorang dikabulkan bila makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram atau didapat dengan cara haram. Hadis ke-11 dan 12, anjuran untuk meninggalkan apa yang meragukan dan apa yang tidak berguna. Hadis ke-13, anjuran untuk mencintai sesama muslim. Ke-14, sebab-sebab darah ditumpahkan. Darah orang muslim tidak halal kecuali karena berzina padahal sudah menikah, membunuh, dan orang yang meninggalkan Islamnya. Hadis ke-15, akhlak mukmin. Berkata baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu adalah tanda orang yang beriman. Ke-16, jangan marah. 17, berbuat baik kepada semua makhluk. Hadis ke-18, bertakwalah kepada Allah. Ke-19, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadits ke-20, malu akhlak para nabi. 21, beriman dengan istiqomah. Ke-22, amalan yang memasukkan ke surga. Cukup dengan sholat, berpuasa Ramadan, mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Hadits ke-23, setiap manusia berbuat. 24, janganlah kalian saling mensalimi. Ke-25, setiap kebaikan sedekah. Bahkan sekedar tasbih, takbir dan tahmid juga sedekah. Allahu Akbar. Allah Maha Pemurah. Hadits ke-26, setiap persendian wajib bersedekah. Setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Ke-27, kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah apa membuat jiwa tenang dan hati tentram. Dosa adalah apa yang menyesakkan jiwa dan membuat ragu. Hadits ke-28, mendengar dan taat kepada pemimpin. 29, pintu-pintu kebaikan. Jangan mensekutukan Allah, dirikan sholat, keluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ke-30, batasan-batasan Allah. Jalankan kewajiban, jauhi larangan dan yang diharamkan Allah. Ke-31, buah zuhud. Ke-32, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ke-33, bukti wajib bagi penuntut. Hadits ke-34, merubah kemungkaran, dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Ke-35, hamba-hamba Allah bersaudara. Jadi jangan saling menzolimi. Hadis ke-36, hadis ini penting. Keutamaan akhlak dan ilmu.
Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar. 37. Kebaikan dan keburukan. 38. Keutamaan wali Allah. Ke-39. 3 hal yang Allah maafkan. Kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. 40. Hiduplah laksana musafir. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. 41. Kewajiban mengikuti syariat. 42. Luasnya ampunan Allah. Intalah ampunan, Allah Maha Pengampun. Hadits ke-43, ilmu warisan. 44. Mahramnya persusuan. Susuan bisa menjadi mahram, seperti halnya kelahiran. 45. Perkara yang diharamkan. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Hadits ke-46, setiap yang memabukkan haram. Semua yang memabukkan adalah haram. 47. Kaidah kesehatan. Hadits ke-48, sifat munafik tulen. Jika bicara, dusta. Jika berjanji, tidak menepati. Jika berselisih melampaui batas dan jika melakukan perjanjian, mengkhianatinya. Ke-49, tawakal seperti burung. Bertawakallah kepada Allah, niscaya akan diberi rejeki. Dan hadits terakhir, hadits ke-50, lisan basah berzikir. Seorang laki-laki datang pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, syariat Islam itu terasa banyak bagiku, maka ajarilah aku satu ilmu yang menyeluruh yang akan kupegang teguh." Rasulullah bersabda, lisanmu terus-menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Demikian bedah buku ini. 50 hadits yang diringkas untuk mudah kita baca, pahami, dan jalankan. Selamat membaca. Masih banyak buku Islam koleksi perpustakaan Masjid Nurul Ikhlas Curug Indah. Silahkan di-download. Barcode link perpustakaan ada di bagian akhir video. Link perpustakaan juga kami tuliskan di deskripsi video. Jangan lupa berbagi ilmu ke teman-teman, siapa tahu mereka juga berminat menambah ilmu Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.